Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali dengan agenda PPI. Yang akan kami sampaikan hari ini adalah sebagai berikut. Untuk standar kompetensinya, melakukan ibadah dengan benar. Sedangkan untuk kompetensi dasar, bersemangat dalam sholat berjamaah. Adapun tujuannya, anak-anak memahami pentingnya sholat berjamaah, kemudian memahami dan mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai awal, kita harus memahami dulu pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, paling sedikit berjumlah 2 orang. Sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah, surau, masjid, atau tempat lain. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Pada sholat berjamaah, yang memimpin sholat namanya imam, dan yang mengikuti namanya adalah makmum. Sekarang, hal-hal yang diperbolehkannya tidak sholat berjamaah apa saja anak-anak? Yang pertama, terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau misalkan yang sehari-hari kita yang ringan saja itu hujan deras, petir gitu ya. Kita diperbolehkan untuk tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian untuk yang kedua adalah sakit keras, sakit parah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan BAB atau BAK dulu. Sudah waktunya, sudah iqomah, tapi kita belum selesai BAB-nya, berarti kita selesaikan dulu. Kemudian yang keempat, lapar atau ada hidangan yang tersedia, khususnya bagi yang berpuasa atau mendahulukan berbuka ketika kita berpuasa. Jadi ketika sudah masuk azan maghrib, itu kita utamakan dulu untuk berbuka puasa. Sedangkan yang kelima, adanya bahaya yang mengancam. Wah, seperti saat ini anak-anak ada virus corona ya, di masa pandemi ini kita dilarang untuk keluar rumah, dilarang untuk berkerumun, mengurangi mobilitas keluar rumah dan sebagainya. Itu salah satu diperbolehkannya kita tidak sholat berjamaah seperti itu. Mudah-mudahan selain misalkan kita tidak bisa ke masjid, kita bisa sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Anak-anakku, di depan sudah Ustadzah sampaikan bahwa yang memimpin sholat berjamaah adalah imam. Nah, apa saja syarat menjadi imam tuh? Ya, yang pertama, lebih paham masalah ibadah sholat, lebih memahami berkaitan dengan fikih, kemudian rukun, syarat dan sebagainya tentang ibadah sholat. Kemudian yang kedua, memiliki banyak hafalan surahnya, yang paling banyak hafalan surahnya yang kita pilih untuk menjadi imam. Kemudian yang ketiga, fasih dan tartil dalam membaca bacaan sholat gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki tingkat kedewasaan lebih dari jamaah. Jadi di antara beberapa orang yang ada di sekitar itu, yang paling kita pilih untuk menjadi imam adalah mereka yang tingkat kedewasaannya lebih dari jamaah-jamaah yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah tidak memiliki gerakan sholat orang lain. Jadi dia bukan makmum yang masih mengikuti imam seperti itu, masih dalam satu jamaah sholat. Jadi harus menjadi imam tersendiri pada saat sholat berjamaah. Kemudian yang keenam, laki-laki balik gitu ya, laki-laki yang sudah dewasa, yang tadi di atas disampaikan. Tetapi apabila semua makmum perempuan, maka boleh imamnya perempuan. Jadi misalkan kita di lingkungan kita tidak ada laki-laki sama sekali, berarti salah satu di antara kita yang tadi lebih paham ibadah, memiliki banyak hafalan, fasih, tartil, dan syarat-syarat yang di atas tadi bisa kita pilih salah satu dari menjadi imam untuk perempuan. Selanjutnya anak-anak, keutamaan sholat berjamaah. Wah, ini keutamaannya apa ya? Kenapa kok kita itu disarankan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan hukumnya sunnah muakkad, hampir mendekati wajib ya? Bila dilaksanakan itu lebih utama gitu ya, banyak pahalanya. Keutamaan sholat berjamaah
Ya, yang pertama adalah melatih diri untuk disiplin. Wah, disiplin anak-anak. Dari mana ya? Iya, mulai dari awal ketika kita mendengar suara azan, kita sudah mulai dari ambil air wudhu, memakai pakaian yang suci gitu ya, busana yang suci, menutup aurat, dan kemudian pergi ke masjid, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid dan menunggu atau menunggu iqamah ya, kita berzikir. Kemudian di gerakan sholatnya kita mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam, itu menunjukkan kita disiplin, melatih kita disiplin ya. Apa misalkan imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram. Imam melaksanakan ruku, kita juga ruku. Tidak boleh terus salip-salipan sama imam, tidak boleh. Itu bukti bahwasanya sholat berjamaah melatih kita untuk disiplin. Keutamaan sholat berjamaah yang kedua adalah mengajak umat Islam untuk bersatu. Masya Allah ya, dari sholat berjamaah itu akhirnya kita bisa berkumpul di musola, di masjid, tua, muda, anak-anak, ibu-ibu kadang ya. Ada juga yang ikut sholat berjamaah, di situ kita bersama-sama untuk melaksanakannya sehingga akan terjalin silaturahim gitu ya, saling bertemu, saling bertatap muka. Yang awalnya masih kerja, ketika sholat berjamaah jadi bersatu. Kemudian ada yang masih di rumah dengan pekerjaannya, ketika sholat berjamaah kita berkumpul jadi satu di masjid, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, mengajarkan untuk mematuhi pimpinan. Oke, di depan tadi sudah Ustazah sampaikan, ketika imam takbiratul ihram kita juga mengikuti, ketika imam rukuk kita juga mengikuti. Itu salah satunya mengajarkan untuk kita sami'na wa ta'na kepada pemimpin kita. Sedangkan yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Wah, luar biasa ya anak-anak. Dari sholat berjamaah kita belajar untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai makmum yang harus mengikuti imam, tanggung jawab kita sebagai umat muslim bahwasanya kita harus melaksanakan ibadah yang terbaik, yang lipatannya 27 derajat, dan bertanggung jawab kita kepada Allah tentunya untuk melaksanakan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat. Sedangkan untuk yang terakhir, berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian ya. Nanti akan Ustazah sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang sahih ya, tentang keutamaan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berikut adalah hadis keutamaan sholat berjamaah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa 'ishrina darajah." Artinya, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Masya Allah ya anak-anak, dibandingkan dengan sholat sendiri, keutamaan sholat berjamaah tingkatannya 27 derajat. Bismillah, semoga kita bisa melaksanakannya, kemudian bisa mengajak adik-adik kita yang laki-laki mungkin ya, yang lebih utama untuk harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian kakak kita laki-laki juga kita tidak apa-apa mengingatkan, tapi insya Allah ayah kita insya Allah semuanya mengajak kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang Ustazah sampaikan kisah inspirasi ya anak. Biasanya seorang akan memberikan hadiah spesial kepada orang yang dicintainya. Begitu juga Rasulullah SAW yang sangat mencintai orang-orang solih, terlebih mereka yang mempunyai andil besar dalam berdakwah. Sahabat Mu'az bin misalnya, pemuda ganteng tanpa jenggot yang sudah masuk Islam di usia 18 tahun ini merupakan satu dari 4 seorang sahabat Ansor yang mengumpulkan tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW bersama Ubadah, Ubay, Abu Ayyub, dan Abu Ad-Darda. Dalam satu riwayat dikatakan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk belajar Al-Quran kepada 4 sahabat tersebut. Satu di antaranya adalah Mu'az ibn Jabal. Terdapat segudang prestasi yang diraih oleh Mu'az selama hidupnya. Ia termasuk orang yang mengikuti Baitul Aqabah II atau perjanjian bersama Rasulullah SAW pada masa 622 Masehi.
Beliau adalah penghafal Al-Quran dan satu dari 6 orang yang sudah mempunyai wewenang berfatwa pada zaman Nabi selain Umar, Utsman, Ali dari sahabat Muhajirin, dan Ubay bin Ibnu Ka'ab serta Zaid dari sahabat Ansor. Oke, cinta Rasulullah kepada sahabat Mu'az diantaranya diakui oleh Mu'az sendiri dalam hadis berikut. Artinya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangannya lalu bersabda, "Hai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu." Setelah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda kembali, "Aku berpesan kepadamu, wahai Mu'az, jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat supaya kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Itu ya yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'az. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi berusaha menjadi umat Rasulullah, mencontoh Rasulullah, sahabatnya, dan kita selalu mengedepankan ibadah-ibadah kita untuk Allah Ta'ala. Oke anak-anakku, sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah sampaikan di sini hidup berkah dengan sholat berjamaah. Ustadzah kutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang melanggengkan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya 5 hal, yaitu dihindarkan dari kesulitan hidup, dihindarkannya dari siksa kubur, diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, ia melewati syirat, titian yang bagikan kilat yang menyambar, dan ia masuk surga tanpa hisab." Alhamdulillah, demikian materi hari ini. Untuk anak-anakku, kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.